Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah sepasang ular naga di satu sarang. Untuk sobat semua, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan, setelah kelompok kecil yang dipimpin oleh Putut Songgowerdi dapat dikelahkan oleh prajurit Singosari, muncullah kemudian Pupurung dari arah lain beserta anak buahnya. Maka Maesa Bungalan segera menyongsong kedatangan Pupurung, dan terjadilah pertarungan yang sengit di antara keduanya. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Ketika Empu Purung terlibat dalam pertempuran yang sengit melawan Maesa Bungalan, ia tidak mendapat kesempatan untuk membantu pasukannya dengan caranya. Dengan ilmu-ilmunya yang dapat dilontarkan lewat berbagai macam cara. Bukan saja dengan wadaknya, setiap ia berusaha membangunkan ilmu yang dapat dilontarkan lewat suaranya, Maesa Bungalan telah menyerang dengan dahsyatnya, sehingga ia harus memusatkan perlawanannya terhadap serangan-serangan wadak Maesa Bungalan yang dapat membahayakan jiwanya. Sebenarnya lah Maesa Bungalan pun telah hampir sampai ke puncak ilmunya. Ia masih belum berusaha mengakhiri pertempuran karena ia memang sedang menjajaki kemampuan lawannya, yang agaknya masih membagi perhatiannya antara Maesa Bungalan dan usahanya membantu orang-orangnya. Namun Maesa Bungalan pun sadar jika sampai saatnya lawannya mengerahkan puncak ilmunya, maka ia pun harus berjuang dengan segenap ilmu yang ada padanya. Dalam pada itu, Ronggowuni dan Maesa Cempaka yang muda itu menjadi kian gelisah ketika ia melihat Maesa Murti dan Maesa Pukat menggertakkan giginya. Maka Ronggowuni pun berkata, "Apakah kita akan tetap berdiam diri?" Prajurit yang mendengar gumam itu pun segera menyahut, "Ampun tuanku, sebaiknya tuanku tetap berada di luar pertempuran yang sedang menyala itu." Ronggowuni mendekati prajurit itu sambil tersenyum, katanya, "Terima kasih, tetapi aku berpendirian lain." Prajurit itu termangu-mangu. Ia tidak segera mengerti maksud Ronggowuni yang tidak dalam pakaian kebesaran sebagai seorang maharaja di Singosari. Tapi Ronggowuni yang berpakaian seperti orang kebanyakan itu berkata, "Aku akan ikut serta dalam pertempuran itu." "Jangan tuanku, tuanku adalah maharaja di Singosari. Seharusnya tuanku tidak ikut dalam pertempuran itu. Seorang raja adalah seorang panglima, dan seorang maharaja adalah seorang panglima agung. Meskipun aku bukan senopati yang memimpin pasukan Singosari di daerah ini, tapi karena aku juga seorang prajurit, maka aku wajib ikut serta dalam pertempuran sekarang ini. Tuanku memang seorang prajurit, tetapi tuanku juga seorang maharaja. Di sini tidak ada lawan yang pantas bagi tuanku, sehingga jika terjadi kecelakaan kecil atas tuanku, maka hal itu akan dapat menyuramkan wibawa tuanku." Ronggowuni tersenyum, katanya, "Aku tidak dalam kedudukanku sebagai seorang maharaja, atau katakanlah aku siapa saja, tapi aku ingin ikut membantu prajurit Singosari yang berada dalam kesulitan. Aku, Adinda Maesa Cempaka, beserta kedua putra Paman Mahendra, akan dapat menambah kekuatan Singosari yang terdesak di satu sudut pertempuran itu. Masih ditambah lagi kalian bertiga. Nah, dengan demikian keseimbangan pertempuran itu segera akan berubah." Ronggowuni berhenti sejenak sambil memandang ke arena pertempuran. Pasukan yang berada di bawah pimpinan Maesa Bungalan yang langsung bertempur melawan Empu Purung.
nampaknya tidak begitu sulit. Tapi pasukan yang melawan pasukan Pupurung yang ada di bawah pimpinan Putut Muda itu agaknya telah mengalami tekanan yang sangat besar. Meskipun setiap saat Maesa Agni, Witantra, dan Mahendra hadir di sekitar mereka dan memperingan tekanan itu, tetapi ternyata bahwa lawan memang terlalu banyak. Dalam pada itu ternyata bahwa prajurit-prajurit yang mengawal Ronggowuni tidak lagi dapat mencegah keinginannya untuk terjun ke dalam arena. Bahkan ketika prajurit itu masih saja menahannya, Ronggowuni berkata, "Dengarlah perintahku, Maharaja Singosari, ikutlah aku terjun ke dalam pertempuran itu." Prajurit-prajurit yang mengawalnya tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka harus tunduk kepada perintah itu, sehingga bagaimanapun juga mereka harus membiarkan Ronggowuni dan Maesa Cempaka mendekati garis perang bersama Maesa Murti dan Maesa Pukat. Dengan hati-hati Ronggowuni berusaha agar kehadirannya tidak menarik perhatian Maesa Agni, Witantra, dan Mahendra. Namun bagaimanapun juga ternyata Maesa Agni melihatnya pula. Tapi ketika ia meloncat mendekati Ronggowuni, maka Ronggowuni, Maesa Cempaka, Maesa Murti, dan Maesa Pukat telah berada di arena. Beberapa orang lawan justru telah menyerangnya. Maesa Agni yang telah berhasil mendekati Ronggowuni segera bertanya sambil berbisik, "Kenapa tuanku hadir di peperangan?" Ronggowuni tidak menyaut, tetapi ia tersenyum sambil memberikan isyarat bahwa ia akan melayani lawan-lawannya yang tengah menyerangnya. Maesa Agni termangu-mangu, namun dengan demikian maka ia pun telah terikat. Ia tidak sampai hati untuk melepaskan Ronggowuni dan Maesa Cempaka bertempur seperti kebanyakan prajurit yang lain. Mahendra yang melihat kedua pemimpin Singosari dan kedua anaknya turun ke arena telah mendekat pula seperti Maesa Agni, maka keduanya seakan-akan bertempur dalam tugasnya yang khusus, melindungi anak-anak muda yang darahnya masih terlalu mudah mendidih. Tapi ternyata bahwa Ronggowuni dan Maesa Cempaka tidak ragu-ragu melibatkan diri di peperangan, seperti juga Maesa Pukat dan Maesa Murti. Dengan tengadah mereka langsung menusuk ke dalam induk pasukan lawan, disertai oleh ketiga prajurit pengawalnya dengan dibayangi oleh Maesa Agni dan Mahendra. Sementara itu Witantra masih tetap memelihara keseimbangan di sudut yang lain. Ia tidak ikut serta mendekati Ronggowuni dan Maesa Cempaka, karena dengan demikian maka di sudut lain tekanan lawan akan menjadi sangat terasa. Kehadiran Ronggowuni dan beberapa orang lain di arena itu benar-benar telah merubah keadaan. Meskipun Ronggowuni hanya bertujuh, tetapi ternyata bahwa anak-anak muda itu telah bertempur bagaikan banteng terluka. Maesa Murti dan Maesa Pukat ternyata memiliki kelincahan yang kadang-kadang dapat membingungkan lawan, sementara Ronggowuni dan Maesa Cempaka dengan kemampuannya telah membuat lawan-lawannya bagaikan kehilangan pegangan. Semula kehadiran mereka tidak begitu menarik perhatian karena mereka adalah anak-anak muda dalam pakaian orang kebanyakan yang dikira tidak memiliki kemampuan seorang prajurit. Tetapi setelah anak-anak muda itu bertempur beberapa saat, maka ternyata kemampuan mereka telah benar-benar mengejutkan. Dengan demikian, maka kekuatan lawan kemudian sebagian telah terhisap dengan kehadiran anak-anak muda itu. Apalagi Maesa Agni dan Mahendra membayangi mereka pula, sehingga tekanan di sudut yang lain pun menjadi agak berkurang. Witantra yang masih bertempur seperti burung elang banyak pula menumbuhkan persoalan di pihak lawan. Para cantrik yang semula yakin akan dapat mengalahkan para prajurit dan bahkan sudah membayangkan bagaimana mereka akan menghinakan mereka, tiba-tiba saja telah terbentur pada kenyataan lain. Prajurit-prajurit Singosari seakan-akan telah menemukan kekuatannya yang baru dengan hadirnya beberapa orang anak muda itu.
Semakin lama ternyata bahwa para prajurit Singosari akan berhasil menguasai keadaan. Maisa Agni yang berada di dalam satu kelompok bersama Mahindra dan anak-anak muda itu seakan-akan merupakan kelompok hantu yang lapar, yang menyebarkan maut di segenap penjuru. Setiap sudut yang mereka dekati maka napas kematian bagaikan dihembuskan di udara. Di atas arena pertempuran itu, Empu Purung yang bertempur di bagian lain melawan Maisa Bungalan pun menjadi gelisah. Perhitungannya atas kekuatan Singosari ternyata telah keliru. Usahanya memecah pasukannya yang akan menyerang barak dari bagian depan dan bagian belakang ternyata telah menjebak pasukannya sendiri. Pasukan yang dipimpin oleh Sanggawerdi telah dihancurkan oleh prajurit Singosari yang jumlahnya ternyata lebih banyak dari 20 orang saja. Karena Empu Purung tidak mengetahui adanya pasukan cadangan yang tersembunyi. Selebihnya Empu Purung tidak memperhitungkan orang-orang yang memiliki kemampuan lebih dari sekelompok kecil prajurit Singosari seperti lawan yang sedang dihadapinya. Maisa Agni dan kelompok mautnya, Witantra dan kemampuan prajurit Singosari yang seorang demi seorang jauh berada di atas kemampuan anak-anak muda yang sedang belajar olah kanuragan di padepokan Empu Purung. Namun Empu Purung masih mempunyai harapan. Ia ingin membinasakan Maisa Bungalan sehingga dengan demikian maka ia akan dapat mengitari seluruh arena. Karena Empu Purung pun masih belum mendapatkan ukuran kemampuan lawannya yang sebenarnya. Tapi Maisa Bungalan ternyata tidak segera dapat dikalahkan. Bahkan ketika pertempuran itu menjadi semakin sengit, tandang Maisa Bungalan pun menjadi semakin mantap. Tangannya yang basah oleh keringat bagaikan mendapatkan kekuatan baru yang dahsyat untuk mengayunkan senjatanya. Namun Empu Purung pun memiliki kemampuan yang tinggi. Sudah beberapa kali ia mengatakan kepada para cantrik bahwa ia mampu menggugurkan gunung dan mengeringkan lautan dengan jari jemarinya. Meskipun tidak sebenarnya demikian yang dimaksudkannya, namun Empu Purung memang mempunyai ilmu yang maha dahsyat. Ia mampu memecahkan jantung lawan dengan suara tertawanya. Tetapi di hadapan Maisa Bungalan, ia tidak mendapat kesempatan untuk memusatkan kemampuan ilmunya itu. Namun Empu Purung tidak berkecil hati. Ia harus menghancurkan Maisa Bungalan, kemudian ia akan dapat mengacaukan pertahanan lawan dengan ilmunya itu dan dengan kemampuan wadak yang sukar dimengerti oleh orang-orang yang tidak berilmu tinggi. Menghadapi Maisa Bungalan, Empu Purung menjadi sangat berhati-hati. Ia sadar bahwa Maisa Bungalan adalah seorang anak muda yang tuntas kawruh lahir dan batin. Namun Empu Purung masih ingin mencoba. Apakah Maisa Bungalan mampu bertahan terhadap sentuhan ilmu puncaknya? Aji Bojrokethi, aji yang memiliki kekuatan sangat dahsyat, seolah-olah merupakan semburan lidah api yang dapat membakar lawannya sampai hangus. Ketika Empu Purung sudah tidak melihat jalan lain, maka ia pun segera melompat surut. Dengan kekuatan yang tersimpan di dalam dirinya atas lembaran ilmunya, maka Empu Purung pun telah membangunkan kemampuannya yang terdahsyat itu pada telapak tangannya. Wajah Empu Purung menjadi merah sementara tangannya telah berubah bagaikan bara. Empu Purung justru memindahkan senjatanya di tangan kirinya, sementara tangan kanannya telah siap diayunkannya dengan kekuatan ilmu puncaknya. Maisa Bungalan terkejut melihat sikap itu. Ia sadar bahwa ia akan berhadapan dengan kemampuan aji yang dahsyat. Apalagi ketika terlihat olehnya wajah Empu Purung yang merah dan tangannya yang bagaikan bara api. Tidak ada kemungkinan lain bagi Maisa Bungalan daripada mempersiapkan diri dengan sepenuh kemampuannya. Ia sudah mempelajari berbagai macam ilmu dan menguasai kemampuan beberapa macam aji dari ayahnya, dari pamannya, dan bahkan dari Maisa Agni. Ia telah mempelajari berbagai macam unsur kekuatan
Menghadapi kekuatan lawan yang nampaknya tidak dapat diabaikan, Maisa Bungalan telah mengerahkan daya tahannya. Ia masih belum mempergunakan ilmunya untuk menyerang, tapi ia sekedar membangunkan kekuatan getaran ilmu di seputar dirinya, sehingga seolah-olah Maisa Bungalan telah dikelilingi oleh selapis baja yang tebalnya sejengkal. Meskipun masih ada juga keraguan-raguan akan daya tahannya dapat bertahan atas kekuatan Empu Purung, namun kemudian ia menemukan keyakinan bahwa seandainya lawannya dapat menembus ilmunya, maka kekuatan yang berhasil menerobos daya tahannya itu tentu tinggal kekuatan yang tidak akan dapat berpengaruh atas dirinya dalam keadaan wajar sekalipun. Karena itu ketika ia melihat Empu Purung bersikap, Maisa Bungalan justru berdiri diam dengan tangan bersilang di dada. Saat-saat yang tegang itu pun telah mencekam arena peperangan. Beberapa orang yang melihat kedua pemimpin dari kedua belah pihak itu bersikap, seolah-olah berusaha untuk menghindarkan diri dari pertempuran barang sejenak. Karena kedua belah pihak bersikap serupa, maka perkelahian di arena itu pun seakan-akan telah mereda. Masing-masing ingin menyaksikan apakah yang akan terjadi jika Empu Purung telah melepaskan kemampuan ilmu pamungkasnya. Gunung akan runtuh dan lautan akan kering, desis beberapa orang cantrik. Apalagi tubuh manusia yang terdiri dari tulang dan daging yang lunak, tentu tubuh itu akan hancur menjadi debu. Sejenak kemudian maka arena itu benar-benar telah dicekam oleh ketegangan. Saat-saat Empu Purung bersiap untuk meloncat, para cantrik yang menyaksikan bagaikan membeku. Seandainya pada saat-saat itu lawan mereka menyerang, mereka tidak akan sempat melawan karena mereka ingin menyaksikan ayunan tangan Empu Purung yang bagaikan membara itu. Maisa Bungalan pun telah siap pula membentengi dirinya. Ia sama sekali tidak berusaha untuk menghindar atau membenturkan serangan kemampuan ilmu puncaknya. Namun dengan demikian Empu Purung benar-benar telah dibakar oleh kemarahan, karena ia menganggap sikap Maisa Bungalan adalah sikap yang sangat sombong. Sekejap kemudian maka setiap orang telah menahan napasnya. Para cantrik dan bahkan para prajurit Jengosari, mereka dengan tegang menunggu apakah yang bakal terjadi. Yang terdengar kemudian adalah teriakan nyaring. Empu Purung telah meloncat sambil mengayunkan tangannya menghantam dahi Maisa Bungalan. Setiap orang merasa seolah-olah arus darah di tubuhnya telah terhenti. Dengan tatapan mata yang tidak berkedip, mereka menyaksikan hantaman tangan Empu Purung yang langsung mengenai dahi Maisa Bungalan. Ternyata kemudian telah terjadi benturan yang dahsyat. Maisa Bungalan yang telah menjajaki ilmu lawannya dan yang meyakinkan dirinya akan mampu bertahan atas serangan ilmu tertinggi lawannya, telah terkejut. Ternyata ilmu Empu Purung telah melontarkannya sehingga Maisa Bungalan jatuh terguling di tanah. Meskipun ia sadar bahwa yang terjadi adalah sekedar kekuatan dorongan yang besar, tetapi sama sekali tidak melukainya. Dengan serta-merta Maisa Bungalan meloncat berdiri dan bersiaga menghadapi segala kemungkinan. Namun demikian karena serangan lawan langsung menghantam dahinya, terasa juga kepalanya menjadi pening, matanya bagaikan melihat beribu bintang yang berputaran. Dengan mengerahkan daya lahir dan batinnya, Maisa Bungalan telah berdiri tegak untuk menghadapi setiap serangan yang bakal datang. Tetapi ternyata bahwa Empu Purung tidak dapat menyerangnya dengan serta-merta. Benturan serangan kekuatan puncaknya atas perlindungan kekuatan yang melindungi tubuh Maisa Bungalan telah menghentakkannya. Tangannya yang mukul dahi Maisa Bungalan rasa-rasanya bagaikan menghantam besi baja, sehingga justru karena itu ia pun telah terpental beberapa langkah surut. Namun perasaan sakit yang tidak terhingga telah menyengat tangannya yang membara. Ternyata bahwa kekuatan puncaknya tidak berhasil menembus daya tahan Maisa Bungalan. Meskipun ia berhasil melemparkan Maisa Bungalan sehingga jatuh terguling.
Tetapi namun demikian Empu Purung sadar bahwa ia telah berhasil mendorong kekuatan Maesa Bungalan. Itulah sebabnya maka ia pun segera berusaha memusatkan kemampuannya pada ilmunya kembali. Ia ingin mendapatkan aji puncaknya itu sekali lagi. Pada saat ketahanan ilmu Maesa Bungalan belum sepenuhnya dapat dibangunkan kembali. Namun agaknya Maesa Bungalan pun menyadari ia tidak mau dilemparkan sekali lagi oleh lawannya. Jika pemusatan daya tahannya belum sampai ke puncaknya, maka serangan yang sama akan dapat meretakkan tulang kepalanya. Itulah sebabnya maka Maesa Bungalan tidak mau lagi sekedar bertahan menghadapi Empu Purung. Pada saat Empu Purung persiapkan serangannya yang kedua, maka Maesa Bungalan pun telah bersiap pula. Sementara itu orang-orang yang menyaksikan benturan kekuatan rasa-rasanya telah membeku. Kepala mereka menjadi pening, seolah-olah kepala mereka lah yang telah membentur kekuatan tangan Empu Purung. Namun dalam pada itu para cantrik pun telah dihinggapi oleh keheranan yang tajam. Melihat Maesa Bungalan yang masih mampu bangkit dan bersiap untuk bertempur, mereka mengira bahwa kepalanya tentu akan pecah, seperti pecahnya pintu gerbang barak para prajurit Singosari. Apalagi serangan itu telah dilambari oleh kekuatan yang tentu lebih dipersiapkan. Agaknya Empu Purung menganggap lawannya terlampau lemah, berkata para cantrik, sehingga ia tidak mengerahkan seluruh kemampuannya. Ya, dan agaknya Empu Purung akan mengulanginya. Yang kedua itulah yang akan menentukan. Anak itu tentu tidak hanya sekedar terlempar dan terbanting jatuh, tapi akan pecah menjadi potongan tulang dan seonggok daging yang akan menjadi santapan binatang buas di malam hari. Sekali lagi ketegangan telah memuncak. Para prajurit Singosari pun menjadi ragu-ragu terhadap kemampuan daya tahan Maesa Bungalan. Sejenak kemudian arena pertempuran itu telah dicekam oleh suasana yang tegang. Kedua orang yang berhadapan itu telah memusatkan segenap ilmunya. Ternyata bahwa Empu Purung tidak berhasil menyerang saat-saat Maesa Bungalan masih belum siap melawannya. Justru nampaknya Maesa Bungalan telah mendahului lawannya, bersiap untuk bukan saja bertahan tetapi bahkan menyerang. Saat kemudian maka setiap jantung rasa-rasanya telah berhenti berdetak. Maesa Bungalan sengaja menunggu saat Empu Purung yang disebut memiliki kemampuan yang dapat menggugurkan gunung dan mengeringkan lautan itu meloncat menyerangnya dengan segenap kemampuan yang dimilikinya. Pada saat itu pula lah Maesa Bungalan telah meloncat pula. Sekejap kemudian maka terjadilah benturan yang dahsyat antara dua kekuatan puncak dari dua orang yang memiliki kemampuan jauh di atas orang kebanyakan. Benturan yang bagaikan guruh bersabung di udara. Maesa Bungalan yang bentur kekuatan Empu Purung dengan kekuatan yang dipersiapkan untuk menyerang, nampaknya masih terdorong pula beberapa langkah surut. Tapi ia tidak lagi jatuh dan berguling di tanah. Bahkan ia masih dapat mempertahankan keseimbangannya, sehingga ia masih tetap berdiri tegak meskipun rasa tubuhnya tiba-tiba saja menjadi gemetar. Kekuatan yang kurang dikenalnya, tetapi sebagai bara yang menjalar dari titik sentuhan kekuatannya, dengan kekuatan Empu Purung menelusur di sepanjang urat-urat darahnya. Maesa Bungalan sadar bahwa kekuatan itu tentu kekuatan yang berbahaya, yang akan dapat menghanguskan jantung cepat atau lambat. Karena itu maka ia pun kemudian justru meloncat surut. Dikerahkannya lah daya tahan tubuhnya untuk melawan arus yang akan dapat mencelakakannya, bahkan mungkin nyawanya. Terasa bahwa dengan mengerahkan daya tahannya, getaran panas itu menjadi semakin lambat dan bahkan kemudian berhenti. Perlahan-lahan Maesa Bungalan berusaha untuk mendorong kekuatan yang memanasi jalur darahnya itu kembali ke tempatnya yang untuk kemudian dilontarkannya keluar. Dalam pada itu ketika Maesa Bungalan dengan cemas berusaha menguasai getaran panas di dalam dirinya, maka Empu Purung sedang berjuang untuk mempertahankan hidupnya.
Benturan itu ternyata telah melemparkannya beberapa langkah surut. Bukan saja tangannya yang menjadi sakit karena daya tahan Maesa Bungalan, tetapi hentakan kekuatan Maesa Bungalan yang menyerangnya telah menghantam tubuhnya. Menggetarkan isi dadanya, rasa-rasanya jantungnya telah rontok dan tulang-tulang iganya berpatahan. Beberapa saat ia masih dapat bertahan berdiri di atas kedua kakinya, tetapi rasa-rasanya kakinya sudah tidak bertulang lagi. Perlahan-lahan ia terjatuh pada lututnya. Sementara itu, dan mulutnya telah meleleh darah yang merah menitik di atas tanah. Empu Purung terbatuk beberapa kali, ternyata bahwa ia tidak lagi dapat melawan hadirnya maut yang merenggut nyawanya. Ia tidak berhasil menghancurkan lawannya, tetapi justru sebaliknya. Maesa Bungalan yang masih muda itu ternyata memiliki kemampuan yang tidak dapat dilawannya. Kekuatan ilmunya yang diharapkan akan dapat menggugurkan gunung dan mengeringkan lautan, ternyata hancur luluh berbentur kekuatan ilmu anak muda itu. Empu Purung pun kemudian bersandar pada kedua tangannya, namun hanya beberapa saat. Ia masih sempat mandang Maesa Bungalan dengan sorot mata kemarahan dan dendam, namun mata itu pun kemudian redup dan padam. Empu Purung jatuh terbaring di atas tanah. Ia tidak lagi dapat berbuat sesuatu, mati. Sejenak para cantrik bagaikan dicekik oleh kejutan yang tidak disangka-sangkanya. Empu Purung, orang yang merasa mereka anggap tidak akan dapat dikalahkan oleh siapapun, kini terkapar di tanah tanpa dapat bergerak lagi. Maesa Bungalan masih berdiri sesaat memperbaiki keadaan tubuhnya. Perlahan-lahan ia pun kemudian berhasil melontarkan getaran panas dari dalam dirinya, sehingga tubuhnya terasa menjadi segar kembali, meskipun di beberapa bagian masih terasa sakit-sakit yang menyengat. Jenak kemudian maka para prajurit yang melihat kenyataan itu pun segera menyadari keadaan. Dengan sigapnya mereka kembali mengacukan senjatanya. Namun dalam pada itu para cantrik serta anak-anak muda yang berada di bawah pengaruh Empu Purung rasa-rasanya tidak lagi mempunyai kekuatan. Sandaran mereka seolah-olah telah patah, sehingga karena itu maka mereka masih saja berdiri termangu-mangu. Di bagian lain mereka melihat Putut Sanggawerdi yang tersandar pada sebatang pohon tanpa dapat berbuat sesuatu lagi. Sementara Putut yang masih muda, Kuda Widarba, telah kehilangan kesempatan untuk menang. Kekalahan Empu Purung ternyata telah menentukan akhir dari pertempuran itu. Di bagian lain dari arena itu, Putut Kuda Widarba pun melihat dan mendengar sorak-sorai prajurit Singosari yang meneriakkan kematian Empu Purung, sengaja untuk mempengaruhi perlawanan para cantrik.